Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Eko Wahyu Kuncoro, guru PAI di SMP Negeri 1 Pangkur dan sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pembelajaran PBL. Sebagai syarat, uji kinerja PPG PAI tahun 2024. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tak kasih yel-yel kalau ditanya kabar pen lebih semangat. Kalau ditanya bagaimana kabarmu, kalian jawab alhamdulillah luar biasa jauh lebih baik. Gitu ya? Ya, ayo diulangi lagi. Kalau ditanya kabar nanti jawabannya adalah alhamdulillah luar biasa jauh lebih baik. Bisa? Mari kita lakukan. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa jauh lebih baik. Yes. Nah, harapannya dengan semangat di pagi hari kita benar-benar menjadi lebih baik daripada hari kemarin, biar tidak tergolong sebagai manusia yang rugi. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siap. Silakan, Gin. Di tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Berdoa. Alhamdulillah. Terus hari ini ada yang tidak masuk enggak? 8F tanggalnya 28 Januari. Yang tidak masuk siapa hari ini? Andika Putra Januarta. Nah, kenapa? Sakit. Ada lagi? Daniel Fatoni Rianto. Kenapa ini Daniel? Isi. Sudah, yang lainnya enggak ada? Masih ada lagi? Marcel. Marcelio. Kenapa Marcel? Sakit juga. Sudah 3 anak. Alhamdulillah. Berarti masih banyak yang masuk. Dan alhamdulillahnya lagi kalian diberi nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sempat itu mahal. Nah, belum tentu kalau kalian sehat itu masih diberi kesempatan. Nah, mari kita bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian untuk menguatkan jiwa nasionalisme kita lagi, kita menghafal Pancasila bersama-sama. Saya yang mengucap angkanya, kalian yang mengucap butir poinnya. Siap? Siap. Pancasila. Pancasila. 1. Loh, kalian butirnya apa gitu maksudnya? Langsung ulangi. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Nah, jadi kenapa kok kita harus hafal Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Dan kalian tidak boleh melupakannya karena itu merupakan dasar. Nah, kemudian hari ini nanti kita akan belajar di bab baru. Tepatnya adalah bab 7. Silakan dibuka dulu bab 7 tentang iman kepada nabi dan rasul. Silakan dibuka dulu. Sudah? Tentang iman kepada nabi dan rasul Allah di halaman 170. Nah, di situ. Nanti kita akan belajar tentang materi itu dengan model problem based learning. Jadi nanti kalian yang akan menganalisis, mencari jawaban sendiri bersama dengan kelompoknya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu tidak sama, ada bedanya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Dan yang terakhir, peserta didik mampu meneladani sifat-sifat nabi dan rasul untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ada sifat-sifat nabi yang perlu kamu ketahui dan perlu kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum ke materi yang lebih jauh, kita refresh dulu agar pikiran kita fresh. Nah, seperti biasa kita melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breaking ya, konsentrasi, kelihatan ya. Jadi aturan mainnya adalah sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Sebut warnanya, bukan tulisannya. Contoh, ini warna apa? Nah, cakep. Paham? Yuk, kita coba dulu. Nah, sebut warnanya, jangan tulisannya. Diingat-ingat, warna bukan tulisannya. Contoh, kuning dibaca hitam. Karena warnanya kuning itu hitam. Warnanya bukan tulisannya. Siap? Kita ke level yang mudah dulu. Apa? Kuning. Lebih semangat? Hijau. Jangan terkecoh. Oke. Sekarang ke level yang sedang. Jadi upgrade lagi, naik level. Nanti bergantian. Laki-laki dulu, terus ke perempuan. Nah, jajal. Siapa nanti yang banyak benarnya atau banyak salahnya? Laki-laki dulu ya. Nanti setelah diklik laki-laki dulu, setelah itu perempuan, bergantian. Bisa dipahami? Level sedang kita mulai. Bagiannya perempuan. Yuk. Biru. Apa? Abu. Ungu. Terus lanjut perempuan. Oranye. Kuning. Merah.
Nah, level sulit kita kembali lagi bersama-sama. Konsentrasi. Merah, kuning, hijau, ungu, hitam, ungu, merah, hijau, Abu-abu, orange, biru. Terima kasih. Tepuk tangan dong boleh untuk kalian semua. Ternyata masih encer semua, masih fresh untuk pikirannya. Nah, kemudian mungkin sudah ada yang tahu apa itu pengertian iman. Iman. Kalian kan sering mendengar tentang iman. Terus di SD juga sudah diajar rukun iman. Nah, sebenarnya apa iman itu? Angkat tangan yang tahu. Saya. Nah, silakan. Apa iman? Iman secara bahasa berarti pengakuan iman di bab. Iman secara bahasa pengertian pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tak tunduk al-iqrar. Nah, iman itu secara simpelnya adalah percaya. Kalau kamu iman, itu artinya kalian harus percaya. Kalau ini nanti materinya tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah, berarti kalian itu harus percaya dengan adanya Nabi dan Rasul Allah. Baik, sebelum ke materinya dulu, tak kasih video pembelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan disimak baik-baik karena ini nanti untuk bekal mengerjakan tugas kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada semangat kali ini, diperhatikan kita belajar baik-baik. tentang Nabi dan Rasul. Coba nih, yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Siapa? Ada yang tahu nggak? Apakah Coba. Nabi Adam yang merupakan manusia pertama? Apakah Nabi Adam? Apakah Nabi Idris? Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit. Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu Siapa? bahwa Nabi Nuh itu sangat jatuh. Jajah. Bener atau enggak kalau Coba jawaban coba. Nabi Adam? Kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nggak ada komentarnya ya? Apakah jawaban kamu sudah benar atau belum? Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam. Bukan ternyata anak-anak. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Rasul pertama adalah Nabi Jadi, Nuh. Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Yang belakang dengar nggak? Apa sih persamaan dan Sudah. perbedaan antara nabi dan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Innama bu'ithtu lima maka lima akhlak. Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat meningkatnya dengan kata fas. Nah, itu sifat-sifatnya Nabi. Fatimah, amanah, sidik, dan sabar. Fatimah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya percaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti artinya mendirikan. Sebentar, saya pause. Ini sifat-sifatnya juga harus hafal ya. Tadi kalau yang sifat wajib, singkatannya apa? Fast. Atau bahasa Inggris fast, cepat. Fast itu cepat. Fatonah cerdas, A-nya amanah, terpercaya atau dapat dipercaya, S-nya sidik, benar atau jujur, T-nya menyampaikan, tablik menyampaikan.
Kemudian kalau mustahil itu adalah kebalikannya dari sifat wajib. Berarti yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama balada. Tadi singkatannya apa? Bakhikiki. Balada, bodoh, khianat, ingkar janji atau dusta, kizib, bohong, kemudian terakhir kitman, menyembunyikan. Lanjut lagi, tinggal sedikit. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari empat sifat ini. Yang terakhir adalah sifat jais rasul dan nabi. Sifat jais adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan kantuk. Pada dasarnya setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka ditempa dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan mengalahkan derajatnya para malaikat. Setelah mengetahui semua hal tentang nabi dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, Rukun iman yang keberapa? Nabi dan Rasul? Ini keberadaan nabi dan rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Beriman kepada nabi dan rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasalan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Ada 3 poin yang bisa kita garisbawahi, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah, kita juga harus meyakini rasul mereka dan kebenaran ajarannya. Dari video pembelajaran tadi sudah ada sedikit ilmu yang masuk. Nah, tadi apa? Iman itu percaya. Kemudian Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa tadi? 1240. Itu jumlah seluruhnya. Jadi ada banyak cah Nabi itu. Tapi yang wajib kita ketahui dan hafalkan itu hanya 25. Kemudian sifat-sifatnya tadi ada sifat wajib, sifat mustahil, terakhir sifat jaiz. Nah, selanjutnya ini nanti Bapak kasih form LKPD. Nah, nanti tugas kalian membuat infografis atau peta konsep tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, jadi di dalam LKPD ini ada beberapa perintah. Yang jelas adalah mencari informasi tentang pengertian iman, perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian mengetahui nama-nama Nabi, yang kemudian lagi menyebutkan nama Rasul Ulul Azmi, terus yang terakhir menuliskan sifat-sifat wajib dan mustahilnya. Nanti silakan dibentuk serapi mungkin, semenarik mungkin. Nah, nanti setelah kalian buat untuk dipresentasikan di depan kelas. Nanti informasinya bisa dari buku paket, juga dari materi yang telah saya kirim kemarin di grup WA. Nah, sudah di print kan? Sudah. Oke. Kemudian sekarang berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Seperti kemarin kelompoknya. Ayo berkumpul seperti kemarin. Nah, silakan berkumpul ke kelompoknya seperti kemarin. Sudah berkumpul dengan kelompoknya?
Terus sekarang ini untuk LKPD-nya. Kasih Pak. Siap. Nanti mengerjakannya di baliknya saja. Nah, ya biar bersih, clean. Jadi stempel ini untuk tanda bahwa setelah pembelajaran selesai, nanti tidak bisa kalian mengumpulkan telat. Nek telat sudah tidak diterima. Oke. Sudah paham? Nah, silakan bisa mulai dikerjakan. Nah, saling kerjasama. Lu gantian nulis sih. Kita itu hidup di dunia harus kok sendiri. Sering berbuat kebaikan. Gimana? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Judulnya iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya. Oh iya, nah silakan. Jangan lama-lama ya. Nah, yang lain ikut membaca, ikut membantu. Nah. Gimana? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nice. Oke, nice sekali. Itunya ya disingkat no kalau bisa. Mulai terlalu banyak nanti nggak cukup nanti kertasnya. Makanya untuk meringkaskan kalian harus membaca dulu. Maksudnya apa? Nah nanti baru ditulis. Nah, dibantu temannya, saling kerjasama. Ya, jadi ambil poin penting-pentingnya saja. Tuh, lihat coba. Pengertian imannya itu apa? Manusia doang nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah pengertiannya sudah cukup menjelaskan. Kalau oh iman itu ternyata ini. Di buku paket juga ada pengertian iman. Boleh dikombinasikan. Jadi biar infografisnya itu lebih lengkap. Pengertiannya lebih lengkap. Iman yang buku ada. Terus dari materi yang kemarin saya share juga ada. Nah, sambil menirukan juga boleh karena ini merupakan doa. Wah, mantap. Santai. Sudah selesai anak-anak? Infografisnya sudah selesai. Sekarang nanti hasil diskusinya dipresentasikan
ke depan kelas. Nah, nanti bergantian mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 maju satu persatu. Silakan untuk kelompok 1 semuanya ke depan. Semua anggota, jadi bukan perwakilan. Nah, 1 moderator. Siapa moderatornya? Oh ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ulfa, Saya Verlita. Saya Maristi. Saya Hanifa. Saya Melia. Saya Helen. Saya Ayah. Kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan yang berjudul Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Kedudukan Nabi, setiap Nabi memiliki tugas khusus yang tidak selalu menyebarkan risalah baru. Nama-nama Nabi yang wajib diketahui: 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Saleh, 6. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi mukjizat. Nabi Nuh diutus untuk memperingatkan kaumnya agar beribadah kepada Allah. Salah satunya mukjizat adalah kapal besar yang dibangun atas perintah Allah untuk menyelamatkan umat yang beriman dari banjir besar. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah diselamatkan dari api ketika dilemparkan oleh Raja Namrud. Api yang membara menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim atas kehendak Allah. Sekian dari kami, bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Hasil diskusi yang pertama adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Dikenalkan dulu anggota kelompoknya. Oh ya, lupa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya Hanafi. Saya Anam. Adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah Nabi yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nabi dan Rasul diutus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, mengajarkan tauhid keesaan Allah, serta memberikan teladan dan kehidupan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Wahyu dan tugas. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nabi diutus untuk melanjutkan ajaran Rasul sebelumnya dan tidak membawa syariat baru. Contohnya adalah Nabi Adam dan Nabi Yahya. Rasul menerima wahyu dari Allah wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul diutus untuk memperbaiki dan membimbing umat serta biasanya membawa syariat yang baru. Contohnya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kedudukan
nabi. Setiap nabi memiliki tugas khusus yang tidak selalu menyebarkan risalah baru. Mereka melanjutkan ajaran yang sudah ada dari rasul sebelumnya. Cukup sekian, diakhiri sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 2. Di depan kalian sudah ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semua? Apakah kalian semua sehat? Sehat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gina, saya Anjani, Saya Celia. saya Sipa, saya Ima, Saya Lia. saya Friza. Kami semua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 1. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Iman ini merupakan bagian dari rukun iman yang keempat dalam ajaran Islam. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. Wahyu dan tugas. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. 3. Nama-nama Nabi yang wajib diketahui. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi ya salah. 1. Kizib, dusta. 2. Khianat, mengkhianati amanah. 3. Kitman, menyembunyikan wahyu. 4. Baladah, bodoh. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok. Nah, sekarang kelompok terakhir sudah ada di depan kalian, kelompok 4. Tolong disimak baik-baik. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalan kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Fatan. Saya Farid. Saya Willy. Saya Farhan. Saya Fian. Saya Ardi. Saya Rafa. Dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk didirikan sendiri. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul, wahyu dan tugas. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nabi diutus untuk melanjutkan ajaran Rasul sebelumnya dan tidak membawa syariat baru. Contohnya adalah Nabi Adam dan Nabi Yahya. Rasul menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul diutus untuk memperbaiki dan membimbing umat serta biasanya membawa syariat atau aturan agama yang baru. Contohnya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Apakah teman-teman ingin bertanya? Tidak. Sekian dari saya, sekian dari kami dari kelompok 4. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan kepada kalian semua. Ternyata kalian itu hebat-hebat juga kalau disuruh berbicara ke depan atau berbicara di depan umum. Itu sangat penting anak-anak. Kalau kalian punya kemampuan, kalau tidak ditonjolkan, itu tidak akan terlihat. Lebih baik punya kemampuan kecil namun diperlihatkan atau ditonjolkan. Nah, hal seperti ini tadi, presentasi di depan itu menumbuhkan rasa percaya diri, menunjukkan kalau kalian itu mampu, menunjukkan kalau kalian itu pede terhadap kemampuan diri kalian. Kemudian dari presentasi masing-masing kelompok secara umum sudah sangat baik, mencakup semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jadi sudah bisa dipahami. Nah, pengertian iman tadi apa? Iman, percaya. Berarti kalau beriman kepada Nabi dan Rasul, itu tandanya kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa semuanya? Yang wajib diketahui? Yang wajib diketahui 25. Kemudian kalau Rasul ulul azmi ada berapa? Yang ulul azmi tadi 5. Yang masing-masing mempunyai mukjizat atau kelebihan masing-masing. Mukjizatnya Nabi Isa apa? Menyembuhkan orang buta dan penderita kusta atas izin Allah. Menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Ya, perantara. Yang sebenarnya menyembuhkan itu tetap Allah. Seperti itu. Kemudian kalau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW apa coba? Apa? Al-Quran yang setiap hari kalian baca pada waktu pagi hari sebelum pembelajaran. Terus kemudian mukjizat yang selanjutnya dari Nabi Muhammad ini yang akan kalian peringati nanti di tanggal 31 di sekolahan. Nah, apa? Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat. Nek mboten Kanjeng Nabi nggak bisa itu. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang nanti Bapak berikan tes formatif untuk kalian sebagai bahan evaluasi tentang pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian menikmati kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sangat menikmati. Sangat menikmati. Apakah kalian sudah meneladani sifat-sifatnya Nabi? Mulai dari tadi sidik, jujur, amanah, tabligh, patonah. Insya Allah. Semoga saya doakan kelak nanti menjadi orang-orang yang sukses, berguna bagi orang tua, bangsa dan negara. Amin. Kemudian ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Cukup sekian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.